Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Putri Angelika dengan NIM 1921195 akan menjelaskan dua materi dari mata kuliah kewirausahaan yang berjudul yang pertama pasar dan pemasaran dan yang kedua strategi pemasaran. Baiklah, di materi yang pertama ini saya akan membahas yang pertama kali yaitu pasar dan pemasaran. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pasar. Pasar secara umum diartikan sebagai tempat penjual menawarkan barang atau jasa sesuai taksiran harga penjual, serta pembeli mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan taksiran harga pembeli. Pasar dalam ilmu ekonomi lebih konseptual, yakni bertemunya permintaan dan penawaran dengan sedemikian rupa, sebuah pasar tidak harus dikaitkan dengan suatu tempat. Selanjutnya, pasar ada pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual dan pembeli secara langsung. Bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Pasar modern itu sendiri yaitu pasar yang dikelola oleh manajemen modern, umumnya terdapat di perkotaan sebagai penyedia barang dan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik kepada konsumen. Di pasar modern ini, penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung, melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang atau barcode. Contoh dari pasar modern yaitu yang pertama supermarket, minimarket, mall, shopping center, dan department store. Selanjutnya yaitu syarat-syarat adanya pasar antara lain yaitu adanya penjual, adanya pembeli, adanya uang, ada barang, dan ada tempat. Pasar itu sendiri memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, pembentukan nilai harga yang dimana di tempat bertemunya penjual dan pembeli yang kemudian saling tawar-menawar dan akhirnya membuat kesepakatan suatu harga. Yang kedua, pendistribusian yaitu tempat dimana mempermudah produsen untuk mendistribusikan barang dengan para konsumen secara langsung. Yang ketiga, ada promosi. Pasar merupakan tempat yang paling cocok bagi produsen untuk memperkenalkan atau mempromosikan produk-produknya kepada konsumen. Pasar itu sendiri memiliki peranan, yaitu yang pertama, peranan pasar bagi produsen sebagai tempat untuk mempromosikan barang, sebagai tempat untuk menjual hasil produksi, dan yang ketiga sebagai tempat untuk memperoleh bahan produksi. Yang kedua yaitu peranan pasar bagi konsumen, mempermudah konsumen untuk mendapatkan barang kebutuhan, sebagai tempat bagi konsumen untuk menawarkan sumber daya yang dimilikinya. Dan yang ketiga, peranan pasar bagi pemerintah. Yang pertama sebagai penunjang kelancaran pembangunan dan yang kedua sebagai sumber pendapatan negara. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis pasar. Yang pertama menurut fisiknya, yaitu pasar konkret atau pasar nyata, yang dimana tempat pertemuan antara pembeli dan penjual melakukan transaksi secara langsung. Barang yang diperjualbelikan juga tersedia di pasar, contohnya pasar sayuran, buah-buahan, dan pasar tradisional. Yang kedua, pasar abstrak atau pasar tidak nyata adalah terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli hanya melalui telepon, internet, dan lain-lain, berdasarkan contoh barang. Contohnya telemart dan pasar modal. Sedangkan yang kedua yaitu menurut waktunya. Yang pertama pasar harian, yang dimana pasar yang aktivitasnya berlangsung setiap hari dan sebagian barang yang diperjualbelikan adalah barang kebutuhan sehari-hari. Yang kedua pasar mingguan, yang dimana pasar yang aktivitasnya berlangsung seminggu sekali, biasanya terdapat di daerah yang belum padat penduduk dan lokasi pemukimannya masih berjauhan. Yang ketiga pasar bulanan, yaitu pasar yang beraktivitasnya berlangsung sebulan sekali, biasanya barang yang diperjualbelikan yang akan dijual kembali atau agen maupun grosir. Yang selanjutnya pasar tahunan, yang dimana pasar yang aktivitasnya berlangsung setahun sekali, misalnya PRJ atau Pasar Raya Jakarta. Yang ketiga menurut barang yang diperjualbelikan, yaitu pasar barang konsumsi, yang merupakan pasar yang memperjualbelikan barang-barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua, pasar sumber daya produksi, yang merupakan pasar yang memperjualbelikan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, tenaga ahli, mesin-mesin, dan tanah. Selanjutnya, jenis-jenis pasar menurut luas kegiatannya, yaitu yang pertama pasar setempat, yang merupakan pasar yang penjual dan pembelinya hanya penduduk setempat. Yang kedua, pasar daerah atau pasar lokal,
yang dimana pasar di setiap daerah yang memperjualbelikan barang-barang yang diperlukan penduduk daerah tersebut. Contohnya seperti pasar gede di Solo. Selanjutnya ada pasar nasional, yaitu pasar yang melakukan transaksi jual beli barang mencakup satu negara. Contohnya pasar Senen. Dan yang terakhir yaitu pasar internasional, yang merupakan pasar yang melakukan transaksi jual beli barang keperluan masyarakat internasional, seperti contohnya pasar kopi di Santos di Brazil. Selanjutnya, jenis pasar menurut bentuk organisasi pasar, yaitu pasar persaingan sempurna atau perfect competition market, adalah pasar yang terdapat banyak penjual dan pembeli sehingga harga tidak bisa ditentukan oleh masing-masing penjual maupun pembeli. Setelah kita mengetahui apa itu pasar, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu pemasaran. Pemasaran merupakan suatu proses usaha untuk memudahkan barang dan jasa dari lokasi produsen sampai konsumen akhir. Sebagaimana kita tahu bahwa produk ataupun jasa yang dihasilkan oleh perusahaan tidak mungkin dapat mencari sendiri pembeli ataupun peminatnya. Pemasaran juga bisa diartikan sebagai tindakan yang menyebabkan berpindahnya hak milik atas barang dan jasa dari penjual kepada pembeli yang melalui kegiatan atas penyaluran barang tersebut. Tujuan akhir dari kegiatan pemasaran yaitu memindahtangankan barang dari produsen kepada konsumen. Di pemasaran ada kegiatan permintaan dan penawaran. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama kali yaitu permintaan pemasaran. Permintaan merupakan suatu keinginan yang didukung oleh daya beli dan akses untuk membeli. Permintaan akan terjadi apabila didukung oleh kemampuan keuangan yang dimiliki seorang konsumen untuk membeli. Untuk permintaan juga dapat kita artikan bahwa jumlah barang dan jasa yang diminta konsumen pada berbagai tingkat harga dan pada suatu waktu tertentu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan suatu barang atau jasa, yaitu yang pertama harga barang itu sendiri, harga barang yang lain yang memiliki hubungan atau barang pengganti maupun barang pelengkap. Yang ketiga pendapatan, yang selanjutnya selera jumlah penduduk, intensitas kebutuhan konsumen, perkiraan harga di masa depan. Selanjutnya yaitu penawaran pemasaran. Penawaran menunjukkan seberapa banyak produsen suatu barang mau dan mampu menawarkan periode pada berbagai kemungkinan tingkat harga. Hal lain diasumsikan konstan. Permintaan juga dapat diartikan jumlah barang dan jasa yang diminta konsumen pada berbagai tingkat harga pada suatu waktu tertentu. Penawaran memiliki rumus, yaitu semakin rendah harganya, jumlah yang ditawarkan semakin sedikit pula, dan sebaliknya, semakin tinggi harganya, semakin tinggi juga jumlah yang ditawarkan. Penawaran ada faktor yang mempengaruhi penawaran itu tersendiri, yaitu yang pertama biaya produksi, harga barang itu sendiri, perkiraan harga di masa depan, harga barang pengganti, pajak, kemajuan teknologi. Selanjutnya ada perubahan keseimbangan pasar. Perubahan keseimbangan pasar terjadi bila ada perubahan di sisi permintaan dan atau di penawaran. Jika harga berubah, terjadi kelebihan penawaran yang menyebabkan harga turun kembali ke P0, titik keseimbangan tetap E0. Yang kedua, kurva penawaran bergeser ke kanan karena perubahan teknologi, titik keseimbangannya bergeser dari E0 ke E1. Yang ketiga, kurva permintaan bergeser ke kanan karena perubahan pendapatan, titik keseimbangannya bergeser dari E0 ke E1. Di pemasaran, harga keseimbangan atau harga equilibrium adalah harga yang terbentuk pada titik pertemuan kurva permintaan dan kurva penawaran. Terbentuknya harga dan kuantitas keseimbangan di pasar merupakan hasil kesepakatan antara pembeli, yaitu konsumen, dan penjual, yaitu produsen, di mana kuantitas yang diminta dan yang ditawarkan sama besarnya. Jika keseimbangan ini telah tercapai, biasanya titik keseimbangan ini akan bertahan lama dan menjadi patokan pihak pembeli dan pihak penjual dalam menentukan harga. Dengan kata lain, harga keseimbangan adalah harga di mana baik konsumen maupun produsen sama-sama tidak ingin menambah atau mengurangi jumlah yang dikonsumsi atau dijual. Permintaan sama dengan penawaran. Jika harga di bawah harga keseimbangan, terjadi kelebihan permintaan, sebab permintaan akan meningkat dan penawaran menjadi berkurang. Sebaliknya, jika harga melebihi harga keseimbangan, terjadi kelebihan penawaran. Jumlah penawaran meningkat, jumlah permintaan menurun. Baiklah.
Baiklah, di materi yang kedua ini saya akan membahas mengenai strategi pemasaran. Apa itu strategi pemasaran? Strategi pemasaran adalah rencana yang menyeluruh, terpadu, dan menyatu di bidang perusahaan yang di dalamnya memberikan panduan tentang kegiatan yang akan dijalankan untuk dapat tercapainya suatu tujuan pemasaran. Dengan kata lain, strategi pemasaran adalah serangkai tujuan pemasaran, kebijakan dan aturan yang memberi arah kepada usaha-usaha pemasaran dari waktu ke waktu pada masing-masing tingkatan dan acuan serta alokasinya, terutama sebagai tanggapan perusahaan dalam menghadapi lingkungan dan keadaan persaingan yang selalu berubah. Selanjutnya, strategi pemasaran juga merupakan hal yang penting bagi perusahaan. Strategi pemasaran sebagai petunjuk dan kebijakan yang digunakan secara efektif untuk mencocokkan program pemasaran seperti produk, harga, promosi, dan distribusi dengan peluang pasar demi mencapai sasaran usaha. Dalam bahasa sederhananya, suatu strategi pemasaran pada dasarnya menunjukkan bagaimana sasaran pemasaran dapat dicapai. Menurut swasta, mengatakan bahwa strategi adalah serangkaian rancangan besar yang menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan harus beroperasi untuk mencapai suatu tujuannya. Strategi pemasaran memiliki tujuan, yaitu yang pertama untuk meningkatkan kualitas koordinasi antar individu dalam tim pemasaran, yang kedua sebagai alat ukur hasil pemasaran berdasarkan standar prestasi yang telah ditentukan, yang ketiga sebagai dasar logis dalam mengambil keputusan pemasaran, dan yang keempat untuk meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi bila terjadi perubahan dalam pemasaran. Ada konsep-konsep dalam strategi pemasaran. Yang pertama, segmentasi pasar. Segmenting adalah proses di mana Anda sebagai seorang pemasar mengkategorikan, mengklasifikasikan, menggolong-golongkan semua target potensial produk yang akan dipasarkan. Yang kedua, positioning. Market. Positioning adalah bagaimana perusahaan menempatkan posisi di mata pelanggan jika dibandingkan pesaing. Yang ketiga, market entry strategi. Market entry strategi adalah strategi perusahaan untuk memasuki segmen pasar untuk pasaran penjualan. Yang keempat, marketing mix strategi. Marketing mix strategi adalah strategi pemasaran yang menggabungkan beberapa elemen di dalamnya secara terpadu demi mencapai sebuah tujuan marketing pasar yang telah ditargetkan. Yang selanjutnya, timing strategi. Timing strategi adalah pemilihan waktu dalam melakukan pemasaran dan dapat dinyatakan sebagai dasar tindakan yang mengarah pada kegiatan atau usaha pemasaran. Selanjutnya ada trik strategi pemasaran. Yang pertama, kenali konsumen Anda. Cobalah lihat tingkah laku mereka, kebiasaan mereka sehingga Anda bisa tahu bagaimana harus melayani mereka. Yang kedua, pilih lokasi yang strategi. Coba untuk mempertimbangkan lokasi yang tepat untuk mendapatkan konsumen atau pelanggan Anda sesuai dengan target penjualannya. Yang ketiga, gunakan internet marketing. Anda bisa menampilkan produk atau jasa melalui situs di jaringan sosial seperti Facebook, Instagram maupun Twitter. Yang keempat, lakukan promosi. Promosi ini terbukti bisa meningkatkan kepercayaan pada konsumen atas eksistensi perusahaan Anda. Yang kelima, jalin hubungan dengan konsumen. Cobalah untuk membuat database konsumen Anda, lalu masukkan data-data penting dan kemajuan yang sudah dicapai. Selanjutnya ada proses pemilihan strategi pemasaran. Yang pertama, peluang pasar. Besarnya peluang pasar harus ditetapkan secara jelas berdasarkan analisis pasar dan pengukuran pasar. Yang kedua, tujuan atau sasaran produk. Tujuan produk harus dijadikan pedoman dalam menentukan tipe dasar strategi pemasaran yang dibutuhkan. Yang ketiga, kesuksesan pasar atau market success. Harus memahami jenis keunggulan bersaing dan tingkat pengeluaran pemasaran yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan pasar. Selanjutnya ada rencana strategi pemasaran di suatu perusahaan, yaitu titik tolak penyusunan melihat perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, diusahakan dampak kegiatan yang direncanakan bersifat menyeluruh. Yang ketiga, dalam penyusunannya diusahakan untuk memahami kekuatan yang mempengaruhi perkembangan perusahaan. Yang keempat, jadwal waktu yang ditentukan adalah yang sesuai dan mempertimbangkan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan serta cara penyusunan rencana dilakukan secara realistis dan relevan dengan lingkungan yang dihadapi. Dan yang terakhir adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi strategi pemasaran pada suatu perusahaan.
Yang pertama di lingkungan mikro, yaitu perusahaan, pemasok atau supplier. Yang ketiga para perantara pemasaran, dan yang keempat para pelanggan dan para pesaing. Di lingkungan makro ada lingkungan demografis atau kependudukan, yang kedua lingkungan ekonomi, dan yang ketiga lingkungan fisik, dan yang terakhir lingkungan teknologi dan lingkungan sosial budaya. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.